Halo, bertemu lagi dengan aku, Fahrizal, di channel Fahrizal Si Receh, di mana channel ini akan mengupload video-video yang kiranya akan menghibur teman-temanku di luar sana. Dan semoga video yang saya upload ini bisa bermanfaat bagi kamu di luar sana. Kali ini aku punya program baru, yaitu program podcast, di mana dalam podcast ini ada 2 jenis, yaitu podcast yang saya konsep dan saya tulis. Saya buat naskah untuk podcast ini dan kemudian saya upload. Podcast jenis pertama ini saya buat dengan effort lebih, dan kemudian podcast kedua adalah podcast yang spontan. Saya langsung rekam, saya berbicara, kemudian saya upload. Sedikit diedit untuk kebutuhan keindahan. Podcast ini saya buat untuk menonjolkan sisi lain dari seorang pria, di mana seorang pria pun memiliki rasa melo, rasa romantis yang kadang mereka malu untuk mengeluarkan rasa tersebut. Tapi padahal itu adalah rasa yang murni, tidak malu untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, aku kira aku akan menonjolkan sisi pria yang seperti itu, yang melo, yang galau, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan kali ini, agar pembahasan ini tidak terlalu melebar, aku kasih tema tentang cinta. Pasti orang mengatakan ini lebay, ini alay, ini seorang laki-laki yang alay karena membahas tentang cinta. Padahal semua orang pasti pernah merasakan rasanya cinta. Jangan malu dengan hal tersebut. Untuk itu saya ingin membahas tentang cinta di pembahasan kali ini. Sebenarnya cinta itu apa sih? Kalau yang saya tahu, cinta itu adalah sebuah rasa kasih, empati, simpati secara luas kepada orang dan kepada manusia, kepada ibu, kepada adik, kakak, saudara, kepada benda, kepada binatang. Itu adalah cinta secara luas. Adapun cinta yang sempit, yaitu biasanya cinta terhadap lawan jenis. Nah, yang kita bahas sekarang adalah cinta terhadap lawan jenis. Cinta itu adalah sebuah rasa kasih, rasa peduli terhadap orang yang kita sukai. Cinta itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjaga orang lain. Mungkin cinta itu berfungsi untuk orang lain dan untuk kita. Untuk orang lain kita harus menjaga, dan untuk kita akan dijaga. Mungkin itu cinta saling menjaga. Adapun aku beranggapan juga bahwa cinta itu saling menyakiti. Di sisi lain saling menjaga, tapi di sisi lain kita saling menyakiti. Karena dalam cinta kita harus saling berkorban. Bagaimana tidak? Kita memiliki background yang berbeda, kita memiliki aktivitas yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kesukaan yang berbeda, kita membenci hal yang berbeda. Kemudian kita harus disatukan dalam suatu hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki. Dan ketika hal yang disukai oleh pasangan kita dan kita tidak menyukai hal tersebut, maka kita harus menerima dan mengerti hal tersebut. Dan itu adalah pengorbanan kita terhadap cinta. Tapi saya kira menyatukan bukan berarti menyamakan. Kita dalam cinta tidak perlu sama sebenarnya. Cukup kita menyatukan
hal-hal yang berbeda dari kita dan saling menerima dan mengerti hal tersebut. Bukan menyamakan. Karena ketika kita menyamakan, kita akan memaksakan kehendak kita terhadap orang lain atau pasangan kita, ataupun sebaliknya pasangan kita memaksakan kehendaknya kepada kita. Dan itu bukan cinta, itu adalah keterpaksaan. Karena cinta itu tidak ada paksaan. Kalau misalnya cinta itu ada paksaan, itu mungkin bukan cinta. Saya kira fungsi cinta juga untuk memberikan kita rasa senang, rasa bahagia, obat stres. Tapi di sisi lain juga cinta itu bisa menjadi bumerang bagi kita, memberikan kita rasa sedih, memberikan kita rasa yang menyakitkan, dan memberikan kita pikiran yang menyebabkan kita stres tadi. Ini menjadi dua hal yang kontradiksi saya kira. Dan tergantung kita akan memaknai cinta itu sebagai apa gitu. Dan tergantung apa yang kita alami. Ketika yang kita alami adalah kisah cinta yang menyakitkan, maka kita akan menganggap cinta itu menyakitkan. Ketika yang kita alami cinta itu menyenangkan, maka itu akan menyenangkan bagi kita. Aku pun seperti itu. Aku pernah merasakan hal yang sakit dan menyenangkan. Dan itu normal terjadi agar seimbang. Cinta bisa terjadi sangat cepat ataupun lambat. Cinta yang cepat kita biasa kenal dengan cinta pandangan pertama. Cinta yang lambat itu adalah cinta yang karena terbiasa, butuh proses di dalamnya. Dan itu menurutku sama-sama cinta. Tidak ada yang salah dengan cinta pandangan pertama ataupun cinta karena terbiasa. Yang jadi persoalan, apakah cinta itu terbalas atau tidak? Ketika cinta itu tidak terbalas, maka kita harus bersiap patah hati. Nah ini yang disebut dengan cinta itu adalah seni saling menyakiti. Karena ketika kita tidak terbalas, cinta kita tidak terbalas, maka kita akan merasakan yang namanya patah hati. Patah hati ini tergantung orang yang kita sukai atau kita cintai. Patah hati ini bisa sangat mendalam dan juga bisa biasa saja. Tergantung cinta kita kepada dia seperti apa. Ketika kita sangat mencintai dia, mungkin patah hatimu tidak akan sembuh sehari dua hari. Mungkin akan lama. Ketika cinta kita hanya cinta yang sesaat, mungkin ketika cinta kita tidak terbalas, itu tidak akan menjadi masalah. Itu berlalu dan langsung kita akan bisa mencari pengganti yang lain. Nah, ketika cinta itu terbalas, itu akan berlanjut kepada fase selanjutnya, itu fase berhubungan. Ketika kita berhubungan menjadi suatu pasangan, maka di sana kita dipaksa untuk menyesuaikan. Bukan dipaksa, kita di sana harus saling menyesuaikan dan menerima. Dan saling mengerti. Kita harus tahu dia seperti apa, kita harus mengenal dia seperti apa. Dan setelah tahu dan mengenal, maka kita harus mengerti. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, awal-awal itu akan menjadi sebuah hubungan yang sangat menyenangkan. Tapi ingat, segala sesuatu pasti ada titik jenuhnya. Nah, cobaan cinta itu ada pada titik jenuh. Apakah kita bisa menghadapi hal tersebut atau tidak? Titik jenuh ini bisa menjadi cobaan dalam hubungan percintaan. Ada yang memutuskan untuk berpisah, ada yang memutuskan untuk
mencari pengganti, dan itu yang menyakitkan ketika pasangan kita jenuh dan mencari pengganti yang lain. Ini adalah patah hati fase kedua, di mana setelah berhubungan, setelah melalui hal-hal yang bahagia dan menyenangkan, kita dipatahkan dengan pasangan kita yang tidak setia. Dan itu menyakitkan. Tapi ketika kita bisa melewati titik jenuh tersebut, maka kita akan berlanjut mungkin sampai kita bisa melangkah lebih jauh, lebih jauhnya mungkin menikah, karena puncak cinta yang sejati mungkin itu adalah menikah. Ketika menikah, mungkin bakalan ada sesuatu sifat yang belum mereka keluarkan ketika berpacaran. Nah, ini adalah fase selanjutnya setelah pacaran. Kita harus dapat menerima hal-hal yang lebih privasi dan rahasia yang pasangan kita lakukan atau yang pasangan kita biasakan. Bukan berarti setelah menikah masalah dan cobaan itu tidak ada. Justru saat menikah mungkin banyak masalah yang terjadi, dan tergantung kita bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut atau menghadapi masalah tersebut. Dalam cinta itu mungkin ada akhir yang menyenangkan atau menyedihkan, tapi pasti akhirnya akan menyedihkan karena cinta akan berakhir dengan perpisahan. Perpisahan mungkin karena bercerai, perpisahan atau karena orang ketiga, perpisahan atau karena oleh takdir seperti dijemput ajal. Mungkin yang paling indah ketika percintaan kita dipisahkan dengan maut. Tapi tetap ketika berpisah itu adalah menjadi hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Kalau kamu jatuh cinta, bersiaplah patah hati kapanpun. Karena suatu saat kita akan berpisah. Entah itu perpisahan yang baik ataupun buruk. Itu dari saya. Mungkin semoga ini dapat menjadi hiburan, pembelajaran bagi aku maupun kamu di luar sana. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya.